sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doni Bowonugroho, SPD MSc, selaku dosen biomaterial yang telah memberikan kesempatan presentasi kepada kelompok kami. Lalu selanjutnya izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Adi Putra Wijaya, Angelina Febriani, Dimas Sodarin Pratama, Medisti Putri, dan Septriono Sembolon. Boleh di next, Des? Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Karakterisasi Morfologi dan Mekanik Pelapis Kaca Kitosan atau gelatin atau silikan gentamisin bioaktif pada implan logam ortopedi. Boleh next. Berikut daftar isinya. Ada pendahuluan. Yang pertama, pembahasan prosedur eksperimental dan kesimpulan. Pendahuluan. Bahan bionat biasanya digunakan untuk implan dalam kedokteran karena sifat mekaniknya yang relatif tinggi. Logam bahan yang paling banyak digunakan dalam aplikasi gigi dan ortopedi struktural. Namun untuk penggunaan tertentu seperti plat dan skru fiksasi, implan gigi dan protesis oseoartikular, dan kinerja mekanis logam yang tinggi harus disertai dengan permukaan yang spesifik. Persyaratan seperti non-toksisitas, ketahanan korosi, adhesi, dan proliferasi sel yang baik, serta ketahanan terhadap pembentukan biofilm bakteri. Untuk meningkatkan implan logamin, Vivo kinerja melibatkan penggunaan pelapis yang dibuat oleh biopolimer atau bahan anorganik, misalnya silika, untuk menyediakan antarmuka yang sesuai antara substrat logam dan lingkungan biologisnya. Boleh di next. Nanomaterial berbasis silika bersifat hidrofilik dan dianggap tidak beracun, dan produk sampingan degradasinya atau asam silika tidak berbahaya dan dianggap bermanfaat bagi pembentukan jaringan ikat. Dalam bentuk partikel nano yang khas, atau seperti bola, silika mesopori adalah sistem pembawa yang menjanjikan untuk pengantar obat. Deposisi elektroforesis atau EPD adalah metode yang ekonomis dan serbaguna untuk mendapatkan pelapis pada suhu kamar. Ini memungkinkan pemrosesan dan pengendapan partikel halus dari suspensi koloid dari bahan yang berbeda, misalnya logam, polimer, keramik, gelas, dan kompositnya, untuk membuat lapisan dengan ketebalan berbeda pada substrat konduktif. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun alat dan bahan yaitu alat filler magnetik, yang kedua yaitu double action trigger tipe spray gun, yang ketiga yaitu mikroskop elektron, dan keempat yaitu mikroskop elektron temp. Adapun bahannya yaitu yang ke-1 titanium murni, yang kedua air suling, yang ketiga isopropanol, yang keempat yaitu baja tahan karat, yang kelima yaitu silika, keenam silika gentamisin, ketujuh yaitu 75 ml etanol 96%, yang ke-8 yaitu 3,4 ml amonia, yang ke-9 yaitu 20 mg bubuk gentamisin sulfat, yang ke-10 yaitu 0,2 ml tetratoxylana, dan ke-11 yaitu kitosan. Next. Prosedur eksperimental ya, 2.1 yaitu substrat. Pelapis diendapkan pada baja tahan karat IC 316 liter Atlantic Stainless CO. INC kedua substrat digunakan dalam bentuk lembaran 2,5 kali 2 cm persegi. Sampel titanium dipoles dengan kertas pasir dan pada titanium murni komersial. Akhirnya mereka dihilangkan lemaknya, dicuci dengan tangan dengan air suling, dibilas dengan isopropanol, dan dikeringkan di udara. Next. Dua yaitu persiapan nanopartikel silika dan silika gentamisin. Nanopartikel silika dan silika gentamisin disintesis seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan metode Stauber yang dimodifikasi. Secara singkat, 75
ml etanol dicampur dengan 34 ml larutan amonia. Dalam kasus NPSIGEN, 20 mg bubuk getamisin sulfat ditambahkan ke dalam larutan dan campuran diaduk pada suhu kamar. Kemudian 0,2 ml tetraoksisilana diteteskan ke dalam larutan selama pengadukan kuat. Pengadukan kemudian dikurangi dan dipertahankan selama 24 jam. Kemudian suspensi dicuci dengan air suling, disentrifugasi, dan akhirnya partikel kering diperoleh dengan pengeringan beku. Next. Uh, 2.3 solusi pelapisan. Larutan ketosan dan gelatin yang disiapkan secara terpisah dicampur dalam jumlah yang sama di bawah pengadukan magnetik selama 10 menit. Komposisi akhir di campuran 33%, ketosan dan 67%, gelatin tercapai. Kemudian 2 gram per liter nanopartikel di SI atau SIG ditambahkan ke dalam larutan untuk mendapatkan suspensi akhir. Tabel 1 merangkum komposisi komponen campuran yang digunakan. Untuk menganalisis stabilitas semua suspensi koloid yang digunakan untuk jenis pelapis yang berbeda, nilai zeta potensialnya diukur dengan nano. Selain itu, potensi zeta dari nanopartikel yang dikembangkan juga ditentukan untuk menguji efeknya terhadap stabilitas suspens. .4 substrat dan pelapis. Lapisan pertama diterapkan pada sampel titanium yang dipoles dan dibersihkan dengan teknik penyemprotan. Lapisan ini dibuat dengan menggunakan pistol semprot tipe pemicu aksi ganda. Dengan pistol semprot yang terhubung ke sumber udara tekan dengan tekanan konstan 3 bar melalui nozzle, jarak antara pistol dan target substrat TI ditetapkan pada 20 cm. Dengan dampak partikel Bg terbungkus sol pada permukaan substrat, deposit penyebaran tetes demi tetes dikembangkan. Akhirnya, lapisan yang diperoleh disinter pada 450 derajat Celcius selama 30 menit dalam tanur listrik di udara. Lapisan tersebut diendapkan pada lembaran titanium berlapis semprot atau sampel baja tahan karat menggunakan lembaran baja tahan karat AISI 316L sebagai elektroda lawan. Sebelum proses pengendapan, elektroda dibersihkan secara ultrasonik dengan isopropil alkohol selama 10 menit. Setelah proses pelapisan, sampel yang dihasilkan dikeringkan dengan udara dan disimpan sebelum prosedur karakterisasi. 2.5 bentuk, ukuran, dan distribusi NPSI dan SIGEN. Nanopartikel SI dan SIGEN diamati dengan pemindaian mikroskop elektron dengan tegangan percepatan 1/V dan mikroskop elektron transmisi yang beroperasi pada tegangan variabel. Teknik digital image processing digunakan untuk menganalisis dan mengukur bentuk dan distribusi partikel sebelum pengendapan. Transformasi lingkaran Hooke, operator matematika, digunakan untuk menentukan bentuk dan diameter partikel. Untuk penggunaan operator ini, asumsi bahwa partikel kuasi bola harus dibuat. Struktur mikro, morfologi, dan komposisi pelapis fabrikasi dianalisis dengan SCM. Ketebalan penampang film tipis juga ditentukan dengan estimasi melalui SEM menggunakan perangkat lunak pengolah gambar, VG image. Kekerasan permukaan dianalisis dengan menggunakan Dekta 150 surface profiler. Pengukuran dilakukan pada panjang
2000 nanometer dan dengan resolusi 0,22 untuk sampel telanjang dan berlapis. Hasil rata-rata dari R, sebuah nilai rata-rata yang dihitung dari puncak dan lembah tinggi yang berada di atas garis. Dan RZ adalah kedalaman rata-rata kekerasan lembah dan puncak. Untuk setiap sistem dilaporkan dengan standar deviasinya. Keterbahasan lapisan diukur menggunakan alat pengukur sudut kontak DSA 30. Sudut kontak antara tetesan air deionisasi dan permukaan sampel diukur. 2.7 Karakterisasi nanomekani. Sifat mekani film NPS, kitosan, gelatin, esigen dipelajari menggunakan nanoindentation. Kedua modulus elastisitas E dan kekerasan H ditentukan. Dan data lain yang relevan dari film dianalisis dari kurva beban perpindahan pH. Nanoindenter XP dengan modul kekuatan kontinu digunakan, memungkinkan pengukuran berkelanjutan dari properti yang diinginkan sebagai fungsi dari kedalaman penetrasi. Indentasi dilakukan di bawah mode kontrol perpindahan pada 2000 nanometer perpindahan maksimum ke permukaan atau sampai mencapai beban maksimum. Laju deformasi dipertahankan konstan pada 0,05 S untuk satu semua pengukuran. Rasio Poisson 0,18 diasumsikan untuk pelapis. Indentor piramida 3 sisi Berkovich yang dikalibrasi dengan standar seri kaleburan digunakan. Arai lekukan homogen 3x3 dibuat pada masing-masing sampel untuk mendapatkan nilai rata-rata. Jarak antara cetakan adalah 100 meter untuk menghindari interaksi antara cetakan. Nilai E dan H untuk setiap sampel diperoleh dengan menggunakan metode Oliver dan Parr yang dimodifikasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Fungsionalisasi nanopartikel silika dengan antibiotik virtamisin dicapai dengan menerapkan metode Stoeber yang dimodifikasi sederhana. Distribusi ukuran nanopartikel dapat diukur dari gambar optik atau mikrograf menggunakan digital image processing menerapkan circle Hopf transform untuk mendeteksi lokasi dan diameter nanopartikel yang diendapkan. Muatan permukaan nanopartikel silika direfleksikan oleh zeta potensial. Zeta potensial untuk larutan berair dengan pH 7. Nanopartikel simin silika yang dimuat obat adalah min 18,1 kurang lebih 0,5 mikrovolt. Di stabilitas larutan campuran sangat penting untuk kualitas tinggi dan endapan elektroforesis yang homogen. Diketahui juga bahwa silanol ada dalam 3 bentuk berbeda pada permukaan silika dan mempengaruhi muatan permukaan untuk nilai pH yang diberikan karena frekuensinya untuk lingkungan asam atau basah. Karena getamisin bermuatan positif, proses pemuatannya ke SiO2 nanopartikel mengikuti interaksi elektrostatis yang menarik. Next. Nanopartikel biasanya memiliki IP sekitar 2,8 yang diberikan karena frekuensinya untuk lingkungan asam atau basah. Nanopartikel mengikuti interaksi elektrostatis yang menarik. EPD kisaran pH larutan ditentukan dari 3,5 hingga 4 dengan interaksi tarik-menarik. Hal ini menyebabkan muatan positif dan komposit yang distabilkan antar molekul yang menuju ke katoda. Gugus aminokitosan terjadi di dekat katoda. Aglomerasi dalam suspensi koloid menyebabkan ketidakstabilan yang mengarah pada sedimentasi partikel.
lapisan EPD pada baja tahan karat, dan pada lapisan EPD pada baja tahan karat dan pada sampel titanium yang disemprotkan halus dan rata. Ukuran lain dari integritas dan reaktivitas permukaan adalah kemampuannya untuk berkaitan dengan struktur atau sel yang berbeda. Pengukuran sudut kontak adalah fungsi dari karakteristik kimia, permukaan, serta kekerasan permukaan, dan memainkan peran kunci dalam adhesi protein dan sel. Film yang dibentuk oleh kitosan murni umumnya dicirikan sebagai hidrofobik, sedangkan gelatin didefinisikan sebagai hidrofilik. Next. Selanjutnya di sini kita melihat ada dua gambar. Pada gambar di atas menunjukkan morfologi dan kebulatan dari nanopartikel yang difungsikan. Karena partikel dalam gambar A seperti yang disintesis. Mereka tampak diaglomerasi, namun dalam suspensi mereka sebagian besar tersebar. Dalam TEM atau gambar B, partikel homogen dengan diameter mulai dari 100 nanometer sampai 200 nanometer. Tidak mungkin untuk melihat struktur internal NP-Si gen oleh TEM menunjukkan bahwa mereka padat dan kompak. Next. Di sini kita melihat tiga gambar, di mana dari gambar tersebut dapat kita ketahui ukuran partikel juga dapat mempengaruhi stabilitas larutan secara keseluruhan. Aglomerasi dalam suspensi koloid menyebabkan ketidakstabilan yang mengarah pada sedimentasi partikel. Selain itu, viskositas tinggi juga berkontribusi pada ketidakstabilan dengan mencegah mobilitas partikel karena interaksi tertentu yang kuat. Morfologi dan aspek umum dari lapisan yang dihasilkan disajikan dalam gambar di atas. Lapisan EPD pada baja tahan karat dan pada sampel titanium yang disemprotkan halus dan rata. Ketika kitosan dan gelatin digabungkan dengan NP-Si gen, aspek lapisan berubah secara dramatis. Aglomerasi nanopartikel karena permukaan bermuatan negatif dan reaksi dengan kitosan dan gelatin, menghasilkan permukaan kasar pada skala panjang, mikro, dan nanometrik. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Kekerasan adalah parameter kunci dalam memprediksi dan menganalisis adhesi sel pada implan. Hasil kekerasan yang diukur dirangkum pada tabel 2 ini, yang kita lihat dalam tabel di slide ini. Ini menunjukkan Ra dan Rz nilai untuk kedua substrat dengan NP, kitosan atau gelatin. Pada kedua sistem pelapisan, nilai kekerasan yang terukur sesuai dengan penambahan partikel silika yang disintesis. Nah, pada tabel 3 ini merangkum hasil untuk sampel titanium dasar. Adalah titanium poles ditambah tetes bioaktif sol dan gel yang disemprotkan. Sedangkan untuk sampel baja tahan karat adalah bahan telanjang. Patut dicatat bahwa 10% atau praktis ini tidak memperhitungkan sifat khusus dari substrat keras dan film lunak yang digunakan, atau mekanisme deformasi yang terlibat selama identasi. Next. Nah, sebuah tes kita dilakukan pada semua pelapis dan substrat untuk mengevaluasi kualitas perilaku mereka mengikuti metode ASTM D3359D. Untuk pelapisan ketosan, pada substrat stainless steel terdapat beberapa area yang terlepas, modulus elastis, dan tren kekerasan untuk sistem pelapis berbeda yang diselidiki dalam pekerjaan ini. Rumus di samping ini digunakan untuk mendekonvolusi kurva modulus elastis lapisan dari substrat, di mana EEF adalah modulus elastis efektif yang diukur secara eksperimental, ECOT dan ESUBS adalah modulus ion lapisan dan substrat masing-masing, di mana A adalah radius kontak dan T adalah ketebalan lapisan.
untuk mengekstrak kekerasan intrinsik lapisan, penetrasi identor dibatasi hingga 10% dan ketebalan lapisan. Next. Pada samping ini menunjukkan profil permukaan substrat baja tahan karat dengan titanium, masing-masing dilapisi dengan pelapis kitosan atau gelatin atau NP kitosan atau gelatin. Kedalaman goresan diukur dalam nanometer, diplot sebagai fungsi dari jarak goresan yang diukur dalam mikrometer. Kurva yang disajikan dalam gambar tersebut mengilustrasikan perilaku sampel selama langkah uji pra pemindahan, penggoresan, dan pasca pemindahan yang dilakukan untuk setiap sistem yang diselidiki. Nah, di mana pada gambar 7A yang berada di atas itu menunjukkan pemindahan awal dengan beban rendah terus-menerus digunakan untuk menganalisis kekerasan awal permukaan film sepanjang goresan. Menggabungkan pemindahan ini dengan pasca pemindaian. Seorang dapat mengevaluasi kerusakan permukaan atau produksi serpihan dan deformasi plastik. Kedalaman negatif sesuai dengan identor gores yang didorong ke dalam film, dan kedalaman positif menunjukkan permukaan yang melepuh atau akumulasi serpihan selama uji gores. Nah, pada gambar 7B itu, ketika nanopartikel silika ditambahkan ke lapisan, ketebalan meningkat 2,5 kali dan deformasi yang dihasilkan oleh goresan mencapai substrat setelah 150 meter pemindahan horizontal goresan. Nah, pada gambar 8A yang berada di bawah itu merupakan pra-pemindaian ditampilkan. Ialah bukti nyata bahwa bahkan dengan lapisan halus dengan cukup penuh, seperti pelapis EPD atau kitosan, yang dibuat dalam karya ini. Topografi permukaan tidak sepenuhnya tertutup dan diubah untuk substrat titanium. Nah, pada gambar 8B yang terakhir, menunjukkan dalam kasus pelapisan yang dibuat dengan kitosan gelatin dan nanopartikel silika gentamisin deformasi plastis setelah panjang goresan 110 meter ditemukan yang sesuai LC adalah 13 mN, tetapi tidak boleh diasumsikan karena adanya bioaktif partikel superficial di bagian bawah sistem yang dilapisi. Next. Ya, baik. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah pertama, biopolimer seperti kitosan dan gelatin dapat bertindak sebagai penahan yang sangat baik untuk nanopartikel silika dan silika gentamisin untuk menciptakan lapisan yang seragam dan homogen. Sifat permukaan seperti kekerasan dan hidrofilisitas menunjukkan bahwa lapisan yang dihasilkan cocok untuk perekatan sel, dan sistem bioaktif dan antibakteri potensial yang dibuat dengan teknik sederhana dan berbiaya rendah seperti penyemprotan dan deposisi elektroforesis. Biopolimer seperti kitosan dan gelatin dapat bertindak sebagai penahan yang sangat baik untuk nanopartikel silika dan silika gentamisin untuk menciptakan lapisan yang seragam dan homogen. Sifat permukaan seperti kekerasan dan hidrofilisitas menunjukkan bahwa lapisan yang dihasilkan cocok untuk pelekatan sel. Partikel kaca bioaktif dapat ditambahkan ke sistem implan titanium sebagai komponen bioaktif tanpa mempengaruhi daya rekat atau kinerja mekanis pelapis EPD kitosan atau gelatin atau skin. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bila ada lebih kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.